Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes, kurang kompak. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Tadi sudah diperkenalkan ya, bahwasannya nama Bapak adalah Muhammad Abi Fahmi ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang tata tertib madrasah atau tata tertib sekolah ya. Sebelum Bapak sampaikan, sebelum Bapak bacakan, di sini ada 12 pasal yang perlu kalian tahu ya. Ada sedikit sekapur sirih yang akan Bapak sampaikan, yaitu perhatikan, beberapa hari ke belakang orang tua kalian datang ke pondok pesantren ini menyerahkan sepenuhnya kalian kepada pimpinan pondok pesantren, Bapak Mudirul Mahad, dititipkan untuk dididik, dilatih, dibina dalam hal ilmu umum, khususnya dalam hal ilmu agama. Ijab kabul semuanya betul? Ijab kabul tidak? Ada yang tidak ijab kabul? Ketika kalian sudah menerima atau sah menjadi santri atau siswa di MTS atau MA Miftahul Huda 606, maka kalian dituntut untuk wajib mentaati aturan tata tertib yang berlaku di pondok pesantren Miftahul Huda. Kalian wajib mengikuti, patuh terhadap tata tertib yang berlaku di Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Miftahul Huda. Karena nih perhatikan, di seluruh kehidupan makhluk tidak pernah terbebas dari yang namanya aturan dan tata tertib ya. Sebuah negara ada tata tertibnya, ada aturannya, undang-undang ya, Undang-Undang Dasar 1945. Ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan, berbeda-beda tapi satu, berbeda-beda tetapi satu. Bayangkan kalau misalkan di Indonesia, di satu negara tidak ada aturan, tidak ada tata tertib, kira-kira apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Hancur, kacau, apalagi? Ya acak-acakan gak jelas. Orang Sunda, orang kulit putih ribut perang dengan orang kulit hitam. Antar suku ya, perang. Dayak perang dengan Sunda, Madura dengan Jawa, Lampung dan lain sebagainya. Tapi di negara kita ada aturan, ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana semboyan tersebut adalah berbeda-beda tetapi satu jua. Aturan itulah yang memberikan keamanan, aturan itulah yang memberikan ketertiban. Paham tidak? Paham tidak? Kalian naik motor ada aturannya, harus punya SIM, harus pakai helm. Kemudian kalau ada lampu merah berhenti. Ada lampu hijau, lampu kuning, siap-siap berangkat. Lampu hijau, maju terus. Bayangkan kalau tidak ada lampu merah di perempatan, kira-kira repot tidak? Repot. Pasti akan sering terjadi kecelakaan. Semuanya penuh dengan aturan. Karena tanpa adanya aturan, kehidupan kita akan kacau balau. Umat Islam ada aturannya, ada pedomannya, Al-Quran dan hadis.
dilarang mencuri, dilarang minum minuman keras, khamr, dilarang mencoba narkoba. Kenapa kok dilarang? Karena banyak madaratnya, banyak efeknya yang nanti akan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Diikat dengan sebuah aturan atau tata tertib. Nah, kalian juga di sini di pondok pesantren, di madrasah sanawiyah, di madrasah aliyah diikat dengan yang namanya tata tertib, diikat dengan yang namanya aturan. Agar apa? Agar bisa mewujudkan sekolah yang aman, tertib, ya, dan tentunya terkendali atau kondusif. Kalau aman, tertib, terkendali, kondusif, maka insya Allah KBM, kegiatan belajar mengajar pun akan kondusif pula. Paham tidak? Nah, lanjut, langsung saja ke materi. Bapak hanya akan membacakan tata tertib yang ada di Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Miftahul Huda 606. Ada 12 pasal. Pasal pertama, pasal 1, dengan judul Hari dan Waktu Kegiatan Belajar Mengajar atau KBM. Hari dan Waktu Kegiatan Belajar Mengajar atau KBM. Perhatikan, biar kalian tahu. Yang pertama, kegiatan belajar mengajar di sekolah kita itu berlangsung dari hari Senin sampai hari Sabtu, ya. Dari hari Senin sampai hari Sabtu. Yang kedua, waktu belajar dari hari Senin dan hari Sabtu itu khusus untuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu selesai pelajaran jam 11.30 atau jam setengah 12. Adapun di hari Jumat selesai belajar di jam 11, ya, di jam 11. Kemudian yang ketiga, siswa dan siswi harus berada di kelas 15 menit sebelum pelajaran dimulai untuk tadarus Al-Quran. Biasanya nanti dipandu dengan pengurus OSIS, dibariskan, ada pengecekan atribut sekolah, kelengkapan sekolah dan lain sebagainya, baru masuk ke kelas. Kemudian sebelum KBM dimulai melaksanakan tadarus bersama. Yang keempat, siswa yang terlambat masuk ke kelas lebih dari 10 menit wajib melapor dan mengisi buku pelanggaran di penjaga madrasah. Ada Bapak Satpam. Nanti Bapak Satpam di sekolah kita, ya, megang satu buku besar atau buku merek. Yang telat nggak boleh langsung masuk ke kelas, tapi harus melapor ke keamanan. Yang kelima, siswa yang terlambat diperbolehkan masuk ke kelas setelah mendapat izin dari keamanan. Ya, nanti biasanya kalau KBM sudah berjalan di depan kelas, ya, di depan MTS, di depan aliyah, ruang MTS, ada yang jaga, penjaganya keamanan. Nah, wajib melapor. Yang telat, yang terlambat wajib melapor dengan alasan yang harus logis, jangan mengada-ngada. Itu. Lanjut, pasal 2 membahas tentang kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, perhatikan, sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung, tamu yang ingin menemui siswa harus mendapat izin dari Dewan Guru atau Waka Kesiswaan. Nih, perhatikan. Biasanya kalau kalian lagi belajar, suka ada wali santri datang. Teh punten tolong panggilin anu, ada ibunya nunggu di gerbang.
Itu tidak boleh seperti itu. Atau dibawa keluar, tidak boleh seperti itu. Paham tidak? Tapi harus laporan dulu ke Dewan Guru atau Waka Kesiswaan. Nanti oleh Dewan Guru akan ditanya, ada perlu apa? Kalau memang urgen dan bisa diizinkan, akan diizinkan. Tapi kalau misalkan hanya hal sepele, ya tidak usah. Nanti menunggu kegiatan belajar mengajar selesai, dohor. Paham tidak? Nah. Yang kedua, selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, siswa tidak boleh meninggalkan kelas tanpa izin guru yang mengajar. Kalau lagi belajar di kelas, ada gurunya mau ke toilet, ke kamar mandi, izin dulu. Ada keperluan, izin dulu. Jangan langsung nyelonong baik. Jangan langsung keluar saja. Karena ini adalah bagian daripada sopan santun. Yang ketiga, pada saat pergantian jam pelajaran, siswa dilarang keluar masuk kelas, apalagi nongkrong di depan kelas. Nah, ini penyakit. Biasanya kalau nggak ada guru yang masuk atau gurunya belum datang, ya, siswa-siswi ini nongkrong di depan kelas, ngobrol sana sini dan lain sebagainya, bikin gaduh, rame, ya, itu mengganggu kegiatan belajar kelas yang lain. Paham tidak? Nah, nanti akan dikondusifkan oleh keamanan di bagian sekolah. Kemudian pasal ketiga membahas tentang siswa yang meninggalkan kelas. 1. Siswa yang hendak meninggalkan kelas dengan waktu sebentar atau lebih dari 1 jam pelajaran harus minta izin kepada guru yang mengajar. Kalau lagi belajar, mau keluar kelas lebih dari 1 jam, lama ada keperluan, maka harus meminta izin kepada guru yang sedang mengajar. Kayak yang udah-udah, ya. Suka ada bantuan PIP, ya, Program Indonesia Pintar. Kalian sedang di kelas, ada gurunya, mau keluar ke kantor, lama di kantor atau ke Kalianda, maka kalian harus izin dulu kepada guru yang sedang mengajar, gitu. Yang kedua, pada jam istirahat, siswa tidak diperkenankan keluar dari kompleks sekolah atau kompleks pondok pesantren. Di jam istirahat, kalian tidak boleh keluar kompleks pondok pesantren. Mana batas kompleknya? Di sekolah adalah gerbang, di pondok juga adalah gerbang. Ya, itu batas kompleks. Ya. Tidak boleh keluar komplek di jam istirahat kecuali mendapat izin dari keamanan dengan hal-hal tertentu. Paham tidak? Nah, itu. Kemudian pasal keempat, ini dicatat nggak? Kecepatan. Oh, kecepatan. Dicatat sedapatnya aja. Nanti setelah berjalan kegiatan KBM, kalian akan paham sendiri, insya Allah. Ya, ini sebagai pengenalan. Pasal keempat, perhatikan, minimal ada 1 poin yang dicatat dari setiap pasal. Membahas tentang siswa yang tidak masuk sekolah. Poin pertama, siswa yang tidak masuk sekolah harus ada izin dari pengurus pondok pesantren. Ya, nanti diberikan tanggung jawab ke bagian perizinan. Berarti harus ada bahasa izin dari pengurus pondok pesantren. Kalau sakit ya disampaikan sakit. Kalau misalkan ada keperluan atau izin pulang, dijemput orang tuanya, ada acara yang mendesak, ya disampaikan oleh pihak pengurus. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi yang kurang bagus. Gurunya nanya, mana si A? Oh, kurang tahu, semuanya nggak tahu. Nanti perlu konfirmasi pengurus OSIS. Halo pengurus OSIS, nanti tolong konfirmasi dengan pengurus pondok pesantren. Ya, kalian harus paham juga. Lanjut.
Nomor 2, siswa yang tidak masuk sekolah tanpa adanya keterangan akan mendapat teguran dari waka kesiswaan. Ya. Yang ketiga, siswa yang tidak masuk sekolah selama 3 hari berturut-turut tanpa adanya keterangan maka akan mendapatkan sanksi. Tuh. Lanjut poin pasal kelima, yaitu tentang membahas tentang sopan santun siswa. 1. Siswa harus menjaga etika pergaulan antara siswa putra dan siswa putri dengan menjunjung tinggi norma kesopanan dan kesusilaan serta harkat dan martabat manusia. Ulangi, siswa harus menjaga etika pergaulan antara siswa putra dan siswa putri dengan menjunjung tinggi norma kesopanan dan kesusilaan serta harkat dan martabat manusia. Ya. Karena kita di sini di bawah naungan lembaga pondok pesantren, maka sangat-sangat membatasi interaksi antara laki-laki dan perempuan. Harus social distancing. Sebelum adanya COVID kita sudah social distancing, jaga jarak. Tapi antara laki-laki dan perempuan gitu. Kemudian dari pembahasan ini juga tidak boleh ada bully membuli. Mentang-mentang kulitnya hitam dipanggil black. Oh si black. Mentang-mentang badannya kurus, kepalanya botak dipanggil jarum pentul. Tidak boleh seperti itu ya. Tidak boleh seperti itu. Mentang-mentang badannya tinggi dipanggilnya taraje. Tahu taraje enggak? Apa? Tangga. Ya, tidak boleh seperti itu ya. Tidak boleh. Nanti kalau misalkan ada yang seperti itu, tolong siapapun yang mendengar melihat langsung melaporkan kepada dewan guru. 2, masih dalam pasal sopan santun siswa. Siswa harus menjaga kerapihan. Perhatikan, berarti kerapihan ini mencakup daripada atribut sekolah yang komplit. Laki-laki pakai peci hitam, peci hitam, ya. Pakai baju putih, pakai dasi, celana biru, pakai sabuk, pakai kaos kaki, pakai sepatu. Nggak ada yang pakai sendal. Lihat ada yang pakai sendal, maka langsung ditindak. Kemudian harus menjaga kerapihan, menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, ya. Dan kelayakan seragam serta kelengkapannya sudah tadi. Nomor 3 dari pasal sopan santun ini, nomor 3 adalah siswa boleh menyampaikan ide, pikiran serta pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Boleh berargumen, berpendapat ya kepada kawan kalian atau kepada guru, boleh, tapi dengan bahasa yang sopan santun, tidak dengan bahasa yang menyinggung. Nomor 4, pasal kelima sopan santun siswa. Nomor keempat adalah siswa mengucapkan salam dan berjabat tangan ketika bertemu dengan guru, juga antar siswa. Kalian kalau ketemu guru di sekolah jam istirahat, salaman, cium tangan. Cium tangan yang betul adalah seperti ini, lihat. Bukan gini. Ya, bukan gini atau gini. Tapi seperti ini. Paham? Nah, jadi kalau bertemu dengan guru, salaman, cium tangan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Bu. Kalau ini sudah terbiasa, nanti di luar lingkungan sekolah, dimanapun kalian berada, bertemu dengan guru kalian, bertemu dengan orang yang lebih tua dari kalian, akan seperti itu. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Bu. Karena sudah terdidik, terbiasakan di pondok pesantren. Paham tidak? Nanti pulang sekolah, pulang dari pondok,
ketemu orang tua seperti itu karena sudah dilatih terbiasa di pondok pesantren. Jadi ketemu guru, bapak ibu guru salaman, ketemu bapak ibu ustazah di pondok salaman, ya. Meskipun ketemu di depan kantin salaman. Paham? Paham tidak? Nah, masih pasal sopan santun nomor ke-5. Siswa tidak diizinkan memanggil dengan nama atau sebutan yang tidak pantas dan tidak sopan baik kepada sesama siswa terlebih kepada guru. Tadi udah sampaikan, nggak boleh manggil dengan nama yang bukan namanya. Tadi sudah sampaikan, mentang-mentang kurus botak dipanggilnya jarum pentul. Mentang-mentang apa namanya jalannya gini dipanggilnya zombie, nggak boleh seperti itu, ya, tidak boleh. Atau apalagi manggil nama orang tuanya, itu tidak boleh, tidak boleh. Paham tidak? Tidak boleh. Itu termasuk dalam kategori membuli, tidak boleh seperti itu. Lanjut pasal ke-6 terkait dengan pakaian seragam sekolah. 1. Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut. Hari Senin dan Selasa untuk MTS memakai baju putih biru. Senin dan Selasa memakai baju putih biru disertakan dengan atribut lengkapnya. Peci, dasi, sabuk, kaos kaki, sepatu untuk laki-laki. Begitu pula dengan perempuan, ya. Hari Rabu dan hari Kamis untuk MTS dan MA memakai baju batik, ya. Kemudian hari Jumat memakai baju olahraga. Hari Sabtu memakai baju pramuka. Paham? MTS hari Senin Selasa pakai apa? Putih, biru dan atribut MA Senin Selasa pakai apa? Putih abu dan atribut lengkap. Rabu Kamis MTS pakai apa? Batik. MA Rabu Kamis pakai, hari Jumat pakai baju olahraga. Hari Sabtu pakai baju pramuka. Nomor 2, model pakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Lihat, A, baju harus dimasukkan sehingga ikat pinggangnya terlihat, ya, untuk laki-laki, ya. B, kancing baju harus terpasang dengan sempurna. Jangan ininya dibuka nih. 1, 2, 3 kancing ini dibuka laki-laki nih. Wis, dibuka segini. Tidak boleh seperti itu, ya. Harus sempurna. Kemudian C, tidak diperkenankan memakai perhiasan dan make up yang mencolok. Bibirnya pakai lipstik merah marun mau sekolah, ya. Bedaknya tebal. Nah, itu tidak boleh, ya. Apa adanya aja. Apa adanya aja. Santri mah harus apa adanya, tidak boleh berlebihan. Bukan waktunya menggunakan make up. Paham tidak? Begitu pula untuk laki-laki. Biasanya sudah beli celana yang normal, celananya malah dibawa ke tukang jahit, ya, bawahnya dikecilin, jadi model pensil, celana pensil. Nah, itu nggak bagus, ya. Nanti kalau ketemu disobek langsung celananya, gitu, ya. Paham? Paham? Kemudian yang ketiga, pada saat pelajaran olahraga, siswa wajib memakai pakaian olahraga yang telah ditetapkan. Kalau belum dapat pakai kaos biasa saja. Tapi kalau sudah dapat wajib pakai baju olahraga dan celana olahraga untuk laki-laki, ya. Paham? Jadi nggak boleh, nggak ada nanti lihat sekolah pakai sarung, nggak ada, ya. Pakai baju koko nggak ada, ya. Tidak ada, nanti akan ditindak langsung. Kalau ada yang seperti itu akan ditindak langsung. Pasal ke-7 membahas tentang kewajiban siswa terhadap kelas dan lingkungan sekolah.
Pasal ke-7 membahas tentang kewajiban siswa terhadap kelas dan lingkungan sekolah. 1. Setiap kelas wajib membentuk pengurus kelas di setiap awal tahun pembelajaran. Jadi harus ada struktur organisasi. Nanti kalian setelah memulai KBM buatlah struktur organisasi. Ya, ditunjuk siapa ketua kelas, siapa bendahara, siapa sekretaris, siapa bagian kebersihan dan lain-lain. Paham? Paham? Nah, nomor 2, setiap kelas wajib membentuk petugas piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan, ketertiban kelas dan lingkungan sekolah. Selain membentuk organisasi kelas, kalian juga wajib membuat jadwal piket, ya, dibagi rata, nanti dipandu oleh pengurus OSIS. Yang ketiga, petugas piket harus membersihkan ruangan kelas sebelum pelajaran pertama dimulai dan setelah pelajaran terakhir usai. Jadi piket itu sehari 2 kali di kelas. Mau datang piket dulu, setelah jam terakhir piket juga. Paham tidak? Ya. Jadi kalian masuk dan keluar kelas dalam keadaan bersih kembali. Kemudian merapikan, merawat dan menjaga barang-barang yang ada di ruangan kelas. Nggak boleh nyoret-nyoret meja pakai pulpen, tip X. Atau pintu pakai pulpen atau tip X. Atau duduk di kursi, duduknya kayak gini, lihat. Ini, ya. Tidak boleh. Yang sifatnya adalah merusak barang-barang yang ada di kelas, tidak boleh. Nomor 4, semua siswa di dalam kelas berhak dan wajib melaporkan kepada guru atau wali kelas tentang tindakan pelanggaran yang ada di dalam kelas. Perhatikan, kalau ada pelanggaran di dalam kelas, pelanggaran dalam hal apapun, baik dalam melanggar tugas, tidak piket, ya, tidak tanggung jawab sama tugas, atau bahkan pelanggaran kekerasan, bully membuli, segera laporkan ke wali kelasnya masing-masing. Paham tidak? Paham? Nah, lanjut. Nomor 5, setiap siswa harus menjaga kebersihan MCK, halaman dan lingkungan sekolah. Tadi ya, kan kita ada jadwal kebersihan lapang satu kelas ya. Ya, pengurus OSIS ya. Itu satu kelas itu kebagian 1 hari untuk seluruh lapang ini. Nanti dipandu oleh pengurus OSIS. Itu harus tetap berjalan terus ya, jangan dihilangkan. Nomor 6, setiap siswa wajib membuang sampah ke tempat sampah yang telah disediakan. Perhatikan, jangan buang sampah sembarangan. Hei putra, jangan membuang sampah sembarangan. Nomor 7, setiap siswa harus bertanggung jawab dan menjaga peralatan milik sendiri seperti LKS, buku catatan, sepatu, seragam sekolah, dan lain-lain, peci semuanya. Pokoknya setiap sekolah wajib membawa tas, buku semuanya masuk ke dalam tas. Jangan sekolah tidak bawa tas, LKS-nya ditenteng, ya, disimpan di kolong meja, ketika pulang ditinggal, besok masuk kelas ini lagi, disimpan di kolong meja. Jangan seperti itu, nanti hilang. Kalau sudah hilang repot kalian, tidak bisa belajar. Paham? Begitu pula seragam, dikasih nama semuanya, ya. Sepatu, kaos kaki semuanya barang milik pribadi, dijaga, jangan sampai hilang. Itu paham? Paham tidak? Paham tidak? Langsung ke pasal terakhir, pasal ke-12, yaitu sanksi-sanksi. Perhatikan, siswa yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi secara bertahap. Siswa yang melanggar akan diberikan peringatan. 2, akan dipanggil siswanya dan orang tuanya ke sekolah. 3, siswa yang melanggar atau dengan SP3 membuat surat pernyataan peringatan 1, ya.
Satu, akan diberikan peringatan. Dua, dipanggil orang tuanya. Tiga, membuat surat pernyataan peringatan 1, kemudian membuat surat pernyataan peringatan 2, dan kalau masih melanggar tidak diperbolehkan untuk mengikuti belajar, ya. Kalau masih belum jerak, maka akan membuat surat pernyataan peringatan 3, yaitu dikeluarkan dari pondok pesantren Miftahul Huda 606. Hei, kalian mah simpel, ikutin aturan yang sudah ada, ikutin tata tertib yang sudah ada, ya. Kalian di sini ada kakak kelas, ya, ada pengurus OSIS, nanti pengurus OSIS yang akan mandu semuanya. Kalian hanya cukup tertib, patuh sama aturan yang ada berlaku di MTS maupun di MA. Paham tidak? Paham? Ada yang mau bertanya berkaitan dengan tata tertib? Nanti yang bertanya tolong dicatat ya, panitia.